Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku rasanya dulu bukan aktivis, bukan orang yang baik atau lurus, nakal juga, bandel juga. Bertanya juga, apakah ini panggilanku? Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 8 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Antonius Haryanto dari Jakarta. Pada hari ini kita juga bersyukur Romo Antonius Haryanto atau yang biasa kita panggil Romo Hari merayakan ulang tahun tabisan imamat yang ke-11. Kita doakan agar Romo Hari tetap setia, semangat, dan sukacita senantiasa melayani Tuhan. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, meskipun ada tantangan yang panjang pandemi COVID-19. Tetapi kita tetap bersukacita, bersemangat dan punya banyak harapan untuk masa depan kita bersama. Hari ini Selasa 8 Desember 2020, Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tanggal 8 Desember saat ini, tanggal yang tidak terlupakan, tanggal yang tidak saya lupakan. 11 tahun yang lalu, 8 Desember 2009 menjadi momen penting di mana kami berlima seangkatan menerima tabisan. Saya pribadi pernah mengalami seperti yang diungkapkan oleh Maria pada hari ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku rasanya dulu bukan aktivis, bukan orang yang baik atau lurus, nakal juga, bandel juga. Bertanya juga, apakah ini panggilanku? Tapi kenapa ia serasa memanggil dan menggerakkanku terus? Mendengarnya membawaku berani untuk masuk seminari. Hingga momen tanggal 8 Desember 2009, aku mengutus kamu menjadi moto tabisan kami pada waktu itu. Dan diperjuangkan tentunya sampai hari ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Allah membuat segalanya menjadi mungkin.
Ia punya kehendak dan kita perlu berani terbuka untuk bekerja sama, berjuang dan mendengarkan terus apa yang Dia kehendaki. Saya bersyukur perayaan Maria dikandung tanpa noda menjadi momen istimewa kami. Sosok Maria menjadi ibu yang penuh keutamaan yang bisa kita teladani. Dari Maria adalah yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, kerendahan hati dan sikap percaya kepada Allah. Pergumulannya tidak ringan. Di tengah pergumulan itulah ia membangun ketaatan. Masih remaja mengandung dari Roh Kudus. Masih belia diberi beban yang akan dilahirkan adalah penyelamat dunia. Perjalanan hidupnya, perjalanan syarat dengan tantangan melindungi, merawat dan membesarkan Yesus yang tidak sedikit yang mengincar dan menentang. Betapa luar biasa sosok Bunda kita ini, Bunda Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, pasti merasakan juga saat ini dalam situasi dan kondisi yang gak mudah. Dengan pandemi COVID-19 ini, kadang tidak gampang. Saat pandemi yang panjang ini, siapa sih yang tidak ingin berjumpa dengan keluarga, teman, atau ingin rekreasi bebas, jalan bebas dari berbagai aktivitas yang lainnya, seperti ketika kita dalam kondisi normal. Kita bisa lihat diri kita, apakah kita bisa taat pada protokol, taat menahan diri saat ini untuk keselamatan diri dan sesama. Setia memakai masker tentunya, setia menjaga jarak pastinya. Dan Maria adalah sosok ibu yang begitu perkasa, tegar dan tentunya juga mencintai putranya. Ia pahlawan untuk kita semua putra-putrinya. Kesetiaan dan kerendahan hati membawanya ambil bagian untuk keselamatan kita juga. Dengan segala kondisi, ia tetap berani untuk berjuang. Panggilanku perlu terus diperjuangkan. Panggilanmu juga demikian. Kehidupan kita perlu dijaga dan tentunya dengan sukacita. Maria telah menjadi teladan kita, ibu yang sukses melewati kehidupan ini, dan teladan kesuciannya menjadi teladan kita bersama. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ketaatan pada Allah dan kerendahan hati untuk mendengarkan Dia menjadi kunci sukses hidup Maria dan suksesnya hidupmu. Mari kita berjuang dan menjalani hidup bersama. Janganlah bersedih berlebihan meskipun sedang banyak banget masalah dalam hidupmu. Tersenyumlah meski hati sedang menangis. Belajarlah taat meski tak ingin atau terasa berat. Belajarlah untuk taat dan Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 8 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.